Sejarah penyebaran Islam di Kepulauan Indonesia menunjukkan interaksi budaya yang sangat kaya. Proses ini melibatkan perdagangan dan pertukaran antara masyarakat lokal serta pedagang Muslim, menyiratkan bahwa kekayaan budaya berkontribusi pada perkembangan agama. Islam mulai berkembang di dunia setelah wafatnya Nabi Muhammad, serta pembentukan kekhalifahan yang memperluas wilayahnya secara signifikan. Peristiwa ini membuka jalan bagi penyebaran ajaran Islam ke berbagai belahan dunia, termasuk Kepulauan Indonesia. Selain itu, aktivitas misi juga memainkan peran penting dalam proses konversi ke Islam. Misi ini membantu menyebarkan ajaran Islam ke banyak wilayah, menciptakan jaringan komunikasi yang kuat antara para misionaris dan masyarakat setempat. Perdagangan Arab ke daerah Malabar menjadi penghubung penting sebelum Islam berkembang di Arab. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan tidak hanya menjadi pendorong ekonomi tetapi juga sarana untuk menyebarkan agama. Di sisi lain, misionaris Muslim memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Asia. Mereka seringkali berfungsi sebagai pedagang sambil berbicara dalam bahasa lokal, sehingga dapat menjangkau calon pengikut dengan lebih efektif. Penyebaran pedagang Muslim ke Indonesia berlangsung sejak abad ke-8, namun momen signifikan mulai terlihat pada abad ke-12 dan 13. Adopsi ajaran Islam oleh penguasa lokal turut mempercepat proses ini. Bukti pertama kehadiran Islam di Indonesia tercermin pada batu nisan Muslim yang berasal dari tahun 1080, serta penulisan Marco Polo yang merujuk pada pelabuhan Muslim di Perlak. Selanjutnya, konversi ke Islam di kalangan penguasa lokal diperkuat melalui pernikahan antara pedagang Muslim dan wanita setempat, yang menyebabkan perubahan agama yang lebih luas di tengah masyarakat. Di samping itu, Sultanat Malacca memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Melalui kekuatan militernya dan pengendalian perdagangan maritim yang unggul, mereka berhasil menyebarkan ajaran Islam secara efektif pada abad ke-15. Pengaruh pedagang Muslim terhadap penyebaran ajaran Islam di wilayah Jawa dan sekitarnya juga sangat signifikan. Mereka melakukan proselitisme sambil berdagang dengan penduduk lokal, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Konversi ke Islam ternyata memberikan keuntungan dan jaminan lebih bagi masyarakat lokal dibandingkan dengan menjadi non-Muslim. Banyak yang memilih untuk beralih demi keamanan dan kepastian di tengah dinamika sosial yang ada. Di sisi lain, kehadiran monarki dalam penyebaran Islam di Indonesia juga mempermudah adopsi agama ini oleh masyarakat. Monarki berperan penting dalam legitimasi dan penerimaan Islam, menciptakan ikatan yang lebih kuat. Pengaruh Sufisme pun tak kalah penting dalam menciptakan sinkretisme antara Islam dan agama lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi terhadap budaya dan agama yang sudah ada sebelumnya. Lebih jauh, Indonesia terdiri dari lebih dari 250 juta orang dengan beragam suku dan budaya. Keberagaman ini menjadi kekuatan yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Akhirnya, Konstitusi Indonesia tidak didasarkan pada satu agama. Sebaliknya, ia mengandung nilai-nilai universal yang menciptakan keragaman dalam prinsip-prinsip yang berlaku di negara ini, menunjukkan semangat inklusif yang kental.